Warga Waras di episode ini Ya. kita akan dengar cerita Oza habis tour. Ada di satu kota katanya ada penonton yang kayak Ridwan Remi. Bukan kayak Ridwan Remi, Tapi penonton yang masuk komunitas Ridwan Remi. selamat menyaksikan. Udah sembuh. Siapa? Gue. Sampai Itu sakit beneran anjing. Dari kan gue habis dari Bali terus Seninnya pulang dari sana terus syuting series gitu. Pamer lu. Ya emang siapa lagi? Maksud lu gue sehat karena gue nganggur? Iya. Kalau diri lah. Ya pertanyaannya sakit kenapa jawabannya ya kan gue syuting banget. Iya anjing. Gitu kan. Ya capek maksudnya. Oh, capek. Oh Sarangkuti. Anjing. Kedua ini yang kedua. Yang kedua Lagi. di tempat baru Za Tempat ini baru. perkenalkan ini kita ya ini dulu ini jadi kantor relawan Ganjar. Ganjar. Enggak bercanda. Ini kantor aktivis peringatan darurat. Ya. Ada yang diserang kemarin enggak posting. Emang gue nggak diserang gue. Emang diserang gue. Dah segak peduli itu dia. Diserang aja dia enggak tahu. Emang gue diserang nggak? Enggak. Enggak, dia ada, lu tau nggak ada di apa sosmed tuh yang Oh, list iya. artis Iya. yang gue Iya. liatin ada Firza, ada siapa, Komeng Dani nggak ada. Nah itu gue mulai bersyukur dan anjing gue nggak dianggap ya. Iya. Kun Kurniawan ada loh. Nggak Kok apa-apa. ketawa lu? Diksinya aja lucu. Tapi ada beberapa yang akhirnya ngefek ke kerjaan. Ada si Lanang kalau nggak salah. Iya. Lu tahu nggak si Lanang sampai dia nggak dapat kerjaan. Gara-gara Dua job hilang. Gara-gara? Ada postingan itu. Karena ngepost justru. Bukan karena ada postingan Iya, nama karena nama nge-post. itu. Iya. oh berarti karena dia nggak ngepost juga berarti. Bisa jadi. Nah, lu kenapa nggak ngepost Kenapa? peringatan darurat? Lu tahu sendiri. Promo aja gue nggak ngepost. Main sosmed aja jarang. Jarang gimana sih lu? Susah Za, boomer kalau emang Lu sosmed tuh tapi lu agak ngepost. susah Emang ya. lu ngepost. Ngepost lah gila kali. Tapi kenapa nggak datang? Meeting Flavor Base anjing. Tuh, lu mending- job siapa? Improvindo sih. Gue tuh udah mau berangkat Za, malamnya kan di grup kan. Ajis Iya, kan ngabarin, iya. Ajis ngabarin. Kalau lu kenapa nggak datang? Nah gue emang lagi ada kerjaan juga jadi gue kayak nginep di villa gitu Oh. brainstorm project karena masa asrama Apos kan. Iya. Gue cuman kayak ngepost jadi yang pada datang gue capture. Iya. Terus gue kayak semangat abang-abang. Iya, gue lihat. Sama gue ngepost peringatan daruratnya. Iya. Itu aja orang pada DM kayak, bang lu kemana? Bang Iya. kok lu nggak ada? Gue bilang, ini kayak kewajiban ini maksudnya. Sunnah aja lah maksud gue gitu. Kalau datang bagus, kalau nggak datang kan kita mendukung dari Iya. jauh gitu. Iya. maksudnya. Tapi kalau lo nggak bentrok lo datang. Kalau gue datang. Kalau nggak bentrok gue pasti Iya, gue pasti datang. Mm-mm. Ini boomer satu ini. Iya. Kenapa? Kan hak orang dong. Kan Iya. Enggak, tapi kita pengen tahu nih standpoint lu kemarin. nggak datang maksudnya. Enggak, maksudnya standpoint lu kemarin di peringatan darurat, lu mendukung. Gini ya, gua nggak bisa suuzon ke siapapun. Iya. Gua husnuzon kedua-duanya. Oke. Jadi ketika memang Ini dua-duanya siapa nih? ya keputusan apa yang anggota dewan Ya DPR, DPR. sama MK. ya kalau memang itu jalan terbaik menurut Allah itu akan dilaksanakan. Bener Susah, nggak? Susah Bener nggak? Tuh diketawain lo. Iya. Diketawain argumen Sekarang lu. perjuangan anak-anak pun nggak boleh kita apa istilahnya gua tolak gitu maksudnya Ya. nggak boleh. Terus gua support gitu. Ya. Semoga perjuangan ini pun baik di mata Allah Ya. gitu ya. Oke. Sudah lah. Oke. Enggak, pertanyaannya adalah lu standing pointnya di mana? Di ulama yang mendoakan. Di ulama mendoakan saya mah mendoakan. Iya. Saya mah mendoakan. Tapi itu kita maksudnya komik-komik itu warga waras pas kemarin tuh memang kita banyak yang dapat highlight lah ya. Banyak. Ada yang highlight yang kita disupport karena teman-teman pada turun. Ah. Ada yang highlight untuk yang tidak bersuara Iya, gitu ya. iya. Kiki dengan suara dia yang Nah, berjuang Kiki- dari dalam. Kiki tuh susah tuh, Kiki tuh. Gue juga mikir, anjing gue kalau jadi Kiki gimana nih nyapunya nih berat juga Iya, sampai si Koiras juga kan itu. nge-tweet kan. Nge-tweet. Nge-tweet apa Koiras Kiki yang dia bilang, oh berjuang dari dalam gue catat siapa tahu gue bisa ntar Oh, pakai." iya, iya, Aduh, iya. gue bilang. Gue sih bersuara dari TikTok aja lah. Gue pikir kan toh juga. Kalau gue kesana juga, ya power apa banget sih yang bisa gue kasih terhadap perjuangan ini kan? Jangan salah. Karyawan SCBD ada yang ngomong di truk
ini komando lu tau gak? Yang Karyawan SCBD ada. karyawan SCBD ada. Lu nggak lihat videonya? Gue nggak lihat nih karyawan. Ada karyawan SCBD Enggak, dia Za. enggak ngomong apa dia di situ. English konter. Jaksel. Bahasa Jaksel dikomandangkan Iya. dengan DPR. Iya, di komando demo. Emang itu sesuatu yang baik. Terus ya nggak tahu juga sih kayak. Takutnya Eh, kan DPR kebanyakan boomer kan, takutnya nggak ngerti dia kayak. bentar ya, Jaksel demo. Ada Za. Berarti udah ada perwakilan lah gue lah di sana lah ibaratnya. Mana ya orang yang ada sumpah warga Waras ya bener pada lihat kan yang di orang Jaksel ini mah Mamat Reza Rardian ada pokoknya ada. Jadi dia mengundang gua ngundang kita karyawan Jaksel startup Anjrit. gokil demo sekarang udah gitu ya. Iya. Kita harus we have to move fucking off Yo, gitu iya, ada iya. yang kesini. Presiden harus di lay off. Bahasa Jaksel ya. Respect sih. Itu mungkin anggota dewan nggak keluar karena nggak paham ya. Nggak paham bahasanya gua. Tapi keren lah maksudnya kemarin tuh salah satu movement yang cukup menggemparkan lah. Nah akhirnya puji Tuhan pergerakannya menang ya kita ya. Iya. Dan salut karena kayak mungkin abang-abangan dan para artis yang sibuk tuh hadir kayak Cing Abdel, Reza Iya. Radian kan sibuk kan. Kalau Iya. kayak ada Aji Pratama di situ gue biasa aja gitu memang. Kalau lu juga pagi-pagi kayaknya belum ada kerjaan sih. Emang udah seharusnya lu datang gitu. Loh dia kan fokus di kelakar. Fokus di kelakar. Iya. Tapi kelakar kan pagi kan kafenya masih sepi kan. Oh kami masih sepi. Jadi wajar kalau Iya. Aji Pratama ke situ. Bahkan kelakar malam pun relatif sepi. Weekend rame weekend. Oh tapi itu gokil sih Ari Kriting, Abdur Mamat yang hari itu premier aja paginya mampirin dulu ya. Iya, malamnya Cuma yang gua penasaran tuh kan yang Abdur ditayangin ngomong apa. Iya. Terus si siapa? Mamat Ari. Bukan. Cing Abdel Yang tayang. gondrong itu siapa? Suca Bintang Emon. Pas Mama tuh langsung dipotong, dia ngomong apa sebenarnya di situ? Mamat Nggak ada ya? tayangannya, Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada, coba deh. Ada. Kalau yang Abdur tuh yang coach dia DPR tolol apa Iya, itu. Iya. Abdul. Terus yang dia minta maaf karena untuk warga yang lewat macet, tapi kita tidak akan bikin demokrasi Indonesia macet. Tuh Abdur tuh. Ari Kriting juga ada Mamat Gun Shop. Soalnya di bawah tas juga Iya. ya, dia jualan nih. Iya. Siap-siap aja kalau misalnya polisi nanti melawan ada senjatanya kayaknya. Nah kalau kan mereka itu mendalami ilmu politiknya juga ya. Kalau gua kan datang ke sana tuh nggak paham juga gua mau datang ke sana. Malah kayak FOMO ya. Iya jadi kayak FOMO gitu biar kelihatan keren aja gitu kan nggak mau gitu. Jadinya nggak tulus lu datang ke sana cuma kelihatan pengen dilihat aja sama orang. Tapi siapa tahu dari situ kan lu jadi masyarakat tuh cinta lu, terakhir kan masyarakat benci gara-gara Nikita Mirzani. Disitulah momen lu membersihkan nama. Gue nih diapit 2 orang yang sering dihujat loh. Gue baru nyadar anjing. Nah, gue diapit 2 orang yang sering dihujat nih. Ya cuman Lu bedanya. terakhir apa dihujat? Gue terakhir dihujat yang rame itu yang AB Cekut itu. TikTok. Jadi Aduh, apit Cekut. Apa sih apit Cekut? ada AB Cekut. Nah, jadi gue bikin TikTok sama Coki kan. Oke. Sama Coki gue bikin jadi itu tentang orang tua yang kontenin anaknya gitu. Nah, kita maksudnya itu umum aja gitu, umum doang. Nah, tapi netizen mengkaitkan kayak oh ini nyindir AB Cekut nih gitu. Gue bilang Coki si tahu tuh AB Cekut siapa kata gue kan. Dikira kita nyindir AB. Dan pada marah. Karena jadi nyokapnya AB tuh nge-repost videonya. Tapi udah gue DM-an sama nyokapnya sama bokapnya aman-aman aja, tapi tetap gue klarifikasi juga gini-gini. Anjing, levelnya udah musuh AB Cekut loh. Anjir AB Cekut. Enggak, tapi lu masa mengklarifikasi yang lu sendiri bilang ini AB Cekut, gua harus klarifikasi AB Cekut gitu. Gimana tuh? Gue klarifikasinya ke netizennya. Karena kalau ke AB ya udah gue udah WhatsAppan sama udah DM-an sama orang tuanya, kok gue pikir mereka juga gak ada masalah ya kan. Apa sih? Gue nggak lihat videonya. Pokoknya gue bahas tentang orang tua yang itu yang dia ngontenin anaknya terus pasti kan duitnya dia sendiri gitu-gitu lah intinya main-mainnya. Nah terus awalnya ada yang komen kayak wah bang duitnya dipakai buat nonton A7X gitu kan. Nah gue love tuh, nah gue pikir kan diksi-diksi kocak kan nonton A7X. Nah ternyata memang bokapnya Abin nonton Avengers ya kan kita nggak tahu dong. Maksudnya ngikutin siapa aja sih nonton Avengers kan enggak dong gitu kan. Dikiranya cocokologi.
Malah kagak. Anjing. Abe Cekut tuh anak kecil. Abe Cukup tuh kayak cipungnya TikTok gitu, Bang. Oh. Orang beberapa yang bilang kayak sekarang tuh udah lebih gede AB dibandingin Cipung. Ada yang berpendapat kayak gitu. Iya, di TikTok gede banget ya. Banyak sekarang anak kecil yang dimanfaatin orang tuanya terus gede di YouTube, gede di TikTok. Ada Iya, siapa? Sina gitu kalau nggak salah. Anak gua tuh. Dimanfaatin orang tuanya kan? Ya, tapi kan untuk ikutan kompetisi menang duit. Oh. Lebih ke berkarya dia. Worth it lah, masih worth it lah. Worth it. Memanfaatkan hobinya dia Iya. gitu. Kalau yang biasa manfaatin anaknya karena kelucuannya doang. Karena gemes aja. Ya gemes aja, karyanya emang ada. Iya. Gue lihat dia kayak ini Dodi sama Mayang. Jadi ngerasa gue bisa nyanyi, akhirnya gue daftarlah AFI tanpa disupport orang tua tuh, orang tua nggak tahu. Ngantri lah. Nah ketika ngantri dari ribuan orang itu, akhirnya gue masuk ke antrian yang tadinya berdiri terus duduk. Pas berdiri tuh nggak ada tuh suara yang lagi nyanyi. Nah pas duduk udah mulai santai. Gue udah ngerasa yang anjing gue nyanyi. Ini dulu masih inget lagunya Robbie Williams. Robbie Williams yang ini yang I just wanna feel real love. Gue udah ngerasa paling bagus aja ya. Gue kan nggak tahu dunia luar seperti apa dan orang-orang yang ikutnya juga seperti apa. Di pinggir gue pas gue denger, anjing bagus banget suaranya ya, bagus banget. Sebelah kanan gue, wah anjing bagus. Situ gue langsung balik. Balik udah lama-lama ngantri. Ya balik. Tolol. Kan kalau punya jual kompetisi mah kan, wah udah aja. Iyalah, dulu, udah jalanin nanggung. dulu aja kan nggak tahu hokinya di mana. Iya. Benernya. Nah ini gue balik gitu. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang di mana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Dodi. Iya, dan Mayang di anaknya Dodi Kenapa? kan ini apa ngorbitin si Mayang terus. Nah lu tuh ngorbitin anak kayak gitu. Ya kan kalau itu hobinya anak nyanyi, ya gua kasih fasilitas aja. Fasilitasi. Tapi masa sih nggak balik modal? Tapi kalau ngomongin dihujat ya, gua sama Oza jauh banget lah. Sedihujat-hujatnya Oza, dia kalau bikin spesial ada penonton. Oh iya. Gua digabungin Improvindo, penontonnya susah sekali. Walaupun nama gua udah besar karena hujatan. Itu orang nggak beli tiket ya. Iya. Orang nggak beli tiket ya. Dia masih ada beli tiket. Tapi Pak, yang paling ini di mana? Ya kemarin terakhir ya Solo. Menurut lu yang paling anjing kenapa ya? Kok tiketnya nggak terlalu banyak kejual? Gue di Jogja sama Surabaya tuh nggak sold out itu. Jadi bangku kosongnya diisi sama Invitation ML di ujung-ujungnya. Yang sold out gue cuma Bandung sama Jakarta. Bandung sama Jakarta. Berarti lu ngerasa kayaknya penonton gua nggak di Jogja sama Surabaya deh. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Mungkin karena judulnya juga Jaksel Apokalips, jadi mungkin orang mikir ntar dia jokes Jaksel doang, mungkin kayak gitu. Benar, Mungkin kalau dari kayak judul gitu. ya. Kita syuting ini Warga Baras, Oza itu weekend Sisa ini satu. menyelesaikan finalnya di Jakarta. Tinggal satu lagi. Yang sudah sold out. Alhamdulillah udah sold out Jakarta. Tapi gimana aja? Tur. Enak sih, gue kayaknya yang enaknya tuh deg-degannya ternyata berkurang di tiap kota gitu bang. Pas Bali gue pucat banget gue sebelum dari hari-hari sana udah deg-degan banget gue. Nah sebelumnya udah lumayan lebih tenang lah. Kenapa lu pucut? Maksudnya kan lu udah terbiasa dengan stand up, lu Iya terbiasa sih. dengan bikin konten. Tapi mungkin karena pertama juga kali Kang ya kan, pertama kali stand up yang sejam lebih nih baru ini kan. Sebenarnya kan Show belum pernah ya? Spesial itu Show belum pernah. Ini pertama Ini ya? pertama kali. Oh iya, ini pertama kali ya. Pertama kali. Lu belum pernah sama sekali sebelumnya. Iya. Langsung tur 5 kota. Iya. Kota pertama. Nah, kota pertama gimana? Ceritain dong. Deg-degannya tuh Deg-degannya kacau gue kota pertama. Tapi mungkin ya kan sebelumnya juga ada pengalaman deg-degan kayak stand up fest kan ya, tuh kan pasti. selevel tuh sama show tuh Iya, deg-degannya tuh. iya. Ya udah tegang tapi ya seperti biasanya stand up lah, pas begitu naik ya udah ini aja. Sesuai ekspektasi lu nggak ya waktu di Bali? Yang Bali sih Punchline lu gitu. alhamdulillah lumayan ya, tapi pas di Jogja tuh kayak ada kendala mungkin karena invitation kan. Terus gue udah brief kayak bang invitation udah taruh belakang aja di depan gitu. Nah mungkin ada yang lolos ke depan gitu, kayaknya orang media dia agak di tengah gitu. Cewek gitu berdua kan, terus sepanjang gue show tuh lempeng aja tuh. Serius. Udah kayak nonton A Quiet Place gue bilang. Begini aja kan. Lurus. Nah tapi pas udahannya kan foto-foto tuh kayak bang congrats ya. Lucu banget tadi. Loh Anda
Tadi nggak ketawa gitu kan, dia bilang itu tuh orang-orang. Atau mungkin ketika lu lihat dia dalam keadaan diam, tapi ketika lu nggak lihat dia sebenarnya Mungkin, ketawa, iya. gitu bisa jadi. Atau mungkin dia nggak ketawa emang terinspirasi dari Tuan Remin, mungkin dia memang jadi kayak cara dia menikmati bukan. Iya, lucu kok karena kan buat itu tuh lucu, Iya. cuma gua nggak ketawa kan anjing ya. Ya kan standar orang beda-beda ketawanya juga. Enggak, berarti kita tahu bahwa ML itu invitation-nya penonton bayaran. Iya, penonton serius, penonton Iya, serius. penonton bayaran. Coba kalau lu kasih kayak lagu-lagu Bagindas, Nah, iya sih, pecah iya itu. sih. Tapi apa yang lu dapetin dari tour, Kak? Yang nggak lu dapetin di show-show lu yang biasa lu bikin kalau nggak, ya misalnya atau Yang lu rame-rame bisa, ya. Ya untungnya mungkin karena itu orang udah tahu gua, jadi bisa beberapa nggak perlu ada setup lebih gitu. Kayak gue nyebut AB Cekut ya orang udah tahu masalahnya apa, payakum gua gitu orang iya, udah tahu. iya, ya iya. kan. Kalau di festival kan gua harus cerita dulu kan ada Hmm. apa nih gitu. Itu sih yang enak sih. Terus emang tour kita Improvindo kan baru beres juga tuh, kita Ya. 4 titik tuh. Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta. Iya. Iya, 4 ya. Gitu ya. Ya, dan kayaknya hal yang sama yang pernah terjadi sama Improvindo di Jogja itu kita nggak Ya, banyak. susah. Tiket ya, iya Iya. emang susah. Karakter masyarakatnya kan lihat. Bukan karakter masyarakat. Tapi karakter kata gua anak-anak emang komunitas Jogjanya kalau misalnya open mic rame. Tapi Oh. kalau bikin acara sepi. UMR Karena kan. pernah rame kan. Iya. Tapi penontonnya mah ada. Gratis. Jadi orang kan udah pede anjing open mic. Bagus nih bikin spesial. Jangan mana gitu ya. ini. Mana? UMR Jogja berapa sekarang? 1,9 tuh. Iya, 1,9. Show anak-anak tur ke sono paling nggak kan 150.000. Iya. Kalau ada 10, sisa 400.000 duitnya anjing. Sebulan nonton spesial 400.000 Iya. untuk hidup. Emang harus milih. Enggak, kayaknya yang 2 orang itu yang di Jogja Hmm. itu udah habis tuh duitnya. Jadi gua abis ini makan apa ya? Gitu. Dia nyesel ya anjing kenapa sisa duit gue beli tiket Oza kan. Iya. Gua emang tour tuh kan ada capeknya juga kan Bang. Iya, Gua iya, kayak iya. wah tiap weekend keluar kota gitu kan. Terus pas gue liat IG, kan gue 5 kota kan. Pas gue liat IG kayak nopnya 28 kota gitu. Anjing. Slang gak gini kata gue kayak 28 kali keluar kota gila. Sponsornya sih. Nope kan Lokselebor. Anjir itu sampai Jakarta 3 jam itu sampai Iya, Jakarta itu anjir. tapi. Lu udah liat postingan Nope yang postingan IG story yang full kota semua. Lihat enggak? Enggak. Itu saking banyaknya kecil-kecil tulisan di kotanya anjing. Pe nyari apa sih Pe? 28 kota lu. Anjir. Lu 28 naik kota. pesawat? Gue naik pesawat. Wah enak kita. HS bro. HS. HS udah kayak Queen dulu waktu Yo, di iya, Arab Saudi. udah kayak band metal sih. Udah kayak band metal. Kita bukan karena kondisi, karena kita mau aja kayak Queen. Iya, bukan karena kita nggak ada sponsor, iya, bukan kita iya. nggak ada. Ini sponsor kita malahan ya, Iya, HS HS. ya. Itu sponsor. Jadi saling ini HS sama private jet gitu saling. Iya, iya, iya. Mana nih kita pilih HS aja deh. Iya. Takutnya private jet kita naik itu ntar. Bau ketek. ada gratifikasi lagi. Nah, Iya. iya. Ntar pribadi kita dibedah. Iya, takut kan. Iya, emang gue kalau jadi pejabat istri gue larang main sosmed sih. Udah lu jangan main sosmed lu, gue udah diam masih aja karena masalah. Anjir ya. Sampai dibongkar teman-temannya dulu pas di kompetisi ininya apa? Oh iya, Putri di Mas Indonesia ya? Jajang, di Mas Iya. Jajang. Ya anjing kata gua. Nah itu yang gua takutin ketika gua bermasalah sama Nyai. Takutnya dikulit-kulit. Dikulitin. Iya. Kata bini gua, bener lu minta maaf tadi. Nama dia mah dikulitin. Sekelas istrinya Kaisang aja dikulitin. Iya. Nah kalau Dani, istrinya yang takut punya suami punya sosmed. Iya, iya. Udah gak usah main sosmed lu. Tapi capek gak sih Cak dihujat lu berapa kali aja? Iya, gue sih untung kalau yang kayak makeup rutin gitu-gitu udah mulai terbiasa lah ya, udah mulai terbiasa. Tapi memang ya pasangan kadang shocker kan, gue juga punya cewek kan Iya. sekarang. Nah waktu itu gue lagi bareng gitu nongkrong, terus gue ke toilet, dia nge-search nama gue di Twitter pakai Oza Rangkuti, dicari tuh pas kasus makeup itu. Nah keluar nangis dia, kayak, kenapa? Ini tweet orang jahat-jahat banget ngatainnya. Gue bilang
ya netizen emang anjing, nggak usah dipikirin emang kayak begitu gitu. Enggak mungkin juga cewek lu baru nyadar anjing cowok gua anjing ya. Iya. Gua bikin makeup rutin. Ternyata kan bener juga sih kamu dekil. Iya karena banyak banget loh. Oza ini dihujani dari zaman dulu. Pertama kali kan ya lo apa diserangnya? Pertama mungkin yang senasional ya Jaksel itu ya Oke, mental health. itu mental health. Mental Terus health. kedua Kalau yang kecil-kecil sih lumayan banyak ya, tapi kalau yang sampai gede tuh ya Jaksel, terus yang nasi JKT, Padang, ya. JKT, nama make up rutin paling sama Abe Cekut. Abi Cekut, tapi Abi Cekut nggak sampai ke kayak ke Twitter sampai orang-orang Oh. gitu. Yang sempat ada Gen Z di Twitter, jadi gue nge-tweet, Oh, iya, nah iya. itu dihujat sama puncaknya itu ada yang upload video Payakumbuh itu. Tapi sampai di titik apa maksudnya kan lu memang sengaja bikin kontennya udah pasti akan dihujat gitu ya. Beberapa Terus sampai ya. akhirnya lu berubah juga karena hujatan itu kan. Karena hujatan. Berarti lu termasuk orang yang peduli sama bukan peduli apa? Kok ini takut Terpengaruhi Iya, oleh terpengaruh. netizen berarti. Iya, dan gue cukup peduli sebenarnya karena kayak dikatain gendut mungkin banyak lah komik Iya. dikatain gendut, tapi yang beneran habis dikatain langsung daftar gym kayak cuma gue gitu. Kayak H+2 head comment gue udah begini. Udah gue gitu. Gue gak cuek sama head comment, gue gak cuek. Warga Waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Berarti mental lu kena dong kalau gitu ya. Karena kayaknya mungkin kalau 1-2 orang ngatain gendut itu mungkin haters, tapi kalau Iya. ngomong gendut 300 orang kan berarti memang mungkin udah harus olahraga gitu. Enggak, gue tuh tahu banget Oza mulai kegendutan tuh kalau tiap kali abis anjing nggak tahu ya ini bisa dikasih tahu apa enggak ya. Tapi tiap kali dia abis mabok, napas dia tuh udah kayak orang ngorok. Iya, Oh, iya, iya, iya. iya, itu tuh iya. Tidur gua habis mabuk Yang- tidur. Ya tidur. Gue berasanya banget tuh pas balik dari Grand Final Jakpus tuh pertama kali ya. Yang kita abis itu makan mie Grand Aceh. Grand Final Jakpus di mana ya? Ini Oh iya di Busro. Iya iya iya. Abis itu Gua kan, sama Apos kan. Iya. abis itu kan kita bareng tuh. Mm. Semobil kita makan di mie Mie Aceh. Aceh itu Kalau nggak salah lu tiduran di mobil, gue nyetir anjing kan. Gue sendiri aja, si Jose kok ngorok, gue liat tidur anjing. Itu pertama kali gue tahu lu Iya. ini wah kegendutan. Sekarang anjing udah turun berapa kilo? Wah, lumayan lah. Nah, tapi itu waktu kasus Payakumbuh juga sekarang alhamdulillah berbalik sebenarnya. Jadi kan itu kan karena kayak Z makan pakai sendok kan, terus kayak udah lah gue nge-riffing di situnya yang kena kasus. Nah, abis itu kayak berapa minggu lalu Z kayak lagi live di platform JKT, dia bilang kayak iya ternyata enak juga makan nasi padang pakai tangan, dia bilang gitu. Nah, itu klip dipotong, gue di mentionin tuh aman sih katanya kayak bang udah aman nih gitu. Emang gue bilang Terus lu nggak bilang lagi bikin video tuh kan enakan pakai tangan, apalagi aku jilat dulu. Anjing emang sih pas rame pas lagi. itu emang anjing sih, gue liat reaksi Oza juga kayak pas di video itu kayak dia menyesal ngomong itu dah. Iya, Ada momen itu kan. penyesalan kan. Kayak kaget gitu kayak adalah sepersekian detik kalau lu performer lu tahu Oza tuh kaget dengan apa yang dia ucapin Iya. lah. Apalagi gue sama Dustin waktu itu kan, pas gue mengharapkan Iya. backingan dia kosong aja. Dustin nggak bisa nyapu ya. Andai gue misalnya gue sama Sastra tuh mungkin masih selamat. Masih tuh, bisa kayak disapuin. maksudnya jilat muji kan, Nah. maksud nama masih bisa gitu. Dustin lagi ya. Pelangap longo. Mengiyakan jadinya ya. Mengiyakan, mengiyakan. Paling berat serangan apa Za? Paling berat sih itu ya Payakumbuh Itu ya? ya, karena diksi-diksinya itu kayak wah ini pelecehan seksual verbal gitu-gitu. Terus iya. apa nama-nama gede kayak Mardial juga ikutan. Mardial kan di Twitter kan dicintai banget kan. Nah, gue kayak anjing ini susah nih kalau berseberangan sama dia susah nih, gitu. Dan memang itu kalau dari semua case ya memang walaupun ya masih sebenarnya lu masih bisa berkelit, tapi itu memang yang lu secara sadar juga kelepasan. Itu masalah iya, itu keceplosannya. masalah. Makanya klarifikasi gue termasuk yang lumayan panjang itu Iya, pas gua nontonin itu kan 9 anjing. menit itu. Klarifikasi itu kayak gitu dan klarifikasi aja niat gitu. Tapi gue niat sampai bawa cowok berempat itu niat gua. Di rest area sih lu gak pernah kan bikin video permintaan maaf di rest area Dani. KM Berarti berapa Dan? Kayak itu tuh Tegal. Berarti udah urgent tuh ya Urgent. di rest area. Gak bisa nunggu Iya. sampai kotak tujuan, Sa. Lu bayangin gua ditelepon di posisi yang bukan anak-anak doang yang ada di dalam bis, tapi ada penumpang lagi. Iya. Dimaki-maki, dimaki-makinya sama orang yang paling backingannya kuat. Lu di rest area pun gak rest lu pada saat itu. Area doang. Gua ngaret. Area doang gak ada restnya. Untung kata gua tuh untung ke rest area nih. Maksudnya segera bikin itu, kalau enggak waduh.
Tapi lu kemarin yang balik ke tour ya Zaya. Iya. Lu kan namanya Jaksel Apokalips. tuh. Jaksel Apokalips. Mungkin banyak juga warga waras yang belum nonton. Dan kalau udah nonton ini artinya lu yang Jakarta juga udah selesai, nggak bisa nonton maksudnya Iya. untuk ini. Paling nunggu ada tayangan kali ya di jalur download atau di Lucu-Flix. Mungkin, tapi paling kayaknya mungkin itu pendek bang. Kayaknya yang gue pede nayangin paling mungkin setengah jaman lah. Sisanya gue pengennya emangnya udah off air aja buat di sana. Mending ditaruh di TikTok, di podcast viral. Podcast viral TikTok, Zak. Kalau kata gua mah lebih rame Lebih engagementnya. rame sih. Enggak, berarti lu ada materi yang memang kayaknya nggak bisa diterima semua orang nih materi gitu. Iya, dan gue pengennya itu buat yang datang doang. Iya, Dan iya, gue iya, juga iya, nggak pede untuk itu tayang di sosmed. Kenal lagi nanti kan. Apa yang bikin lu harus memutuskan, oke lah gue bikin tour nih. Karena itu bang, kayak banyak yang pengen gue bercandain, tapi hanya bisa di off air nih gitu, nggak bisa gue tarik ke TikTok karena kan ya itu makeup aja dihujat kan, maksudnya itu kan kayaknya udah simple deh, makeup loh ini gitu, kenapa serius banget gitu, ya kan? Mungkin sekarang orang ngelihat Oza tuh apa-apa jadi salah ya. Iya, dan kayak gue bikin konten umum kayak wah nyindir siapa nih gitu, kayak, pernah kayak gue bikin apa ya tentang kayak bapak-bapak masih kelabing gitu kayak wah ini nyindir Vincent Desta, gue mana berani sih orang kayak kita gini nyenggol Vindes, kan lu mikir lah. Males banget gitu. Berarti lu ada batasan juga ya ketika bikin podcast kesel gitu, ada batasan maksudnya rules yang kayaknya gua yang ini enggak deh. Yang ini masih bisa. Iya. Apa Gitu. batasannya apa? Batasannya mungkin ya kalau misalkan udah kayak ya yang melanggar hukum misalnya yang berkaitan dengan ITE gitu gue udah nggak ikutan tuh. Cuman gue seringnya kan cuman ya udah sosmedan aja kan cara orang main. Tapi kan apapun jadinya akhirnya bisa disangkutin ke ITE kan. Sebenarnya sih ya. Yang lu menentukan ini gua bikinin konten isu ini gitu, itu apa ya? Gue paling ya keresahan aja sih. Yang lu bener. Antara gue nemu resahnya tuh gue nemu lucunya doang. Tapi kan di konten kan kita harus resah kan, nggak mungkin kayak teman-teman saya sebenarnya biasa aja nih. Kan nggak mungkin kayak begitu kan. Nah dikiranya serius gitu, selalu kayak gitu. Dan emang itu komedi itu memang harus berhadapan dengan keresahan sih. Kayak lu cerita tadi sebelum syuting Oza cerita ada salah satu kota yang dia lu susah. Iya Semarang. Dulu, Semarang. bukan di tour ini ya, tapi gue pernah stand up di Semarang acara sneakers gitu. Nah kayaknya teori gue kayaknya kalau kota-kota bahagia tuh ketawanya tuh susah gitu. Kayak gue pernah open mic di Ubud juga, ketawa-ketawa menikmati hari tua atau maksudnya. Karena yang di Ubud apa masalahnya? Iya. Pas gue ngobrol itu kan open mic Inggris kan orang bule, gue Iya. ngobrol kayak udah berapa lama di Ubud? Iya saya punya perusahaan di US, terus saya sama istri saya udah pensiun 8 tahun di sini, pantas lu gak ketawa. Lu hidup lu udah enak kata gue. Itu berat di Ubud waktu itu. Pernah, nah gue di Semarang tuh susah waktu itu. Dan sama kayak tadi orang invitation, udahnya kayak wah keren banget, tapi ketawanya dikit, applause break gak ada. Nah pas gue dijemput dari bandara ke hotel, gue nanya kan sama orang-orang sana kayak bang di sini Pak Gubernur rese gak sih? Wah baik bang, dia bikin program apa ini itu. Oh gitu. Ormas ada nggak ormas? Oh paling PP sih, tapi mereka tuh bantu kalau lagi ada banjir segala macem. Anjir, geng motor, gue bilang. Geng motor paling Vespa San Mori minggu pagi bang, anjir gak ada masalah nih. Apa yang bisa dibahas ntar malam gitu. Akhirnya apa lu yang dibahas tentang Akhirnya Semarang? Udah langsung kepada materi. Langsung masuk ke materi. Gila, susah ternyata kalau kota-kota yang Enggak, berarti happy. kalau triknya adalah ketika kita datang ke kota-kota yang memang tingkat kebahagiaannya tinggi, kita harus membawa daerah yang memang tingkat kebahagiaannya rendah gitu, membandingkan. Jadi Oh iya, komparasi Iya, mungkin bisa. komparasi, Ya, iya. mungkin bisa. Atau lu bisa jadi next tour lu kerjasama sama BPS, Badan Pusat Statistik. Cari kota yang tidak bahagia. Mana paling stres ya? Iya, lu datengin tour, lu beli top 10-nya. Iya. Datengin. Gue tadi psikiater yang laku di mana biasanya nih? Nah, itu stres tuh. Iya. Baru gue jual. Jadi ketika lu dijemput di bandara tuh, bang mau nanya gubernurnya, wah Langsung udah satu itu, satu kerja jam. sama tuh sama ormas, sama ini semuanya pada anjing. Bahkan kalau bisa cari yang belum gue tanya udah ngeluh gitu kan. Ini gubernur sini lagi nggak bener bang. Wah, enak tuh ketawanya tuh. Oh, udah kayak gitu tuh. Udah cerita panjang, Ozanya belum diangkut, masih di bandara. Tapi ini yang menarik yang diubut kan lu bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris waktu itu. Materi apa yang ke orang-orang bule di sana tuh relate? Gue Yang lu dapat anjing, dapat nih tawanya. kalau bule tuh kayak nggak hanya di Ubud ya, kayak di share the mic lu Ya, diketawa. Terus kan gue sering Batavia Joker juga.
mereka lebih suka kita ngomongin kita dibandingin kita observasi gitu kayaknya. Misalnya pendapat tentang isu-isu sosial kayaknya mereka juga udah punya gitu. Iya. Kayaknya mereka lebih senang dengar kita ngomongin di Indonesia tuh kayak gini, bla bla gitu gitu. Gitu yang mereka. Kita yang jadi korbannya. Mm-mm. Kita yang jadi korbannya justru. Iya, kita yang jadi korbannya. Kita yang jadi korbannya. Orang bule gitu karena ya memang gitu kan. Kita kan budak. Masih sampai sekarang. Karena terlalu lama dijajahnya ya. Apa sekarang jadi ini personel LPDP Korea gitu, udah aneh seperti itu. Apa PDP Korea? LPDP Korea yang kayak ini perjalananku mencari ilmu di Korea. Oh gitu-gitu. iya Itu anjing iya. Aku begini niatnya untuk nantang diri sendiri gitu-gitu. Coba dah ajak Apos ke psikiater, takut keterusan dah. Abis dari top leader ke situ tuh, Iya. kalau keterusan takutnya skiso. Takutnya kehilangan jati diri asli ya. Kayak gue ini siapa sih? Si Sastra cogan-cogan. Cogan. Lu terbaru yang Bernadia. Tapi itu kan sebenarnya overthinking gue udah lama kan. Overthinking udah lama sih itu. Tapi sastra mungkin bisa gue bilang mungkin yang paling pintar nyari celah karena